Ange Postecoglou dipecat Tottenham meski raih trofi Eropa, sang pelatih buka suara. Tottenham Hotspur resmi memecat manajer asal Australia, Ange Postecoglou, pada Jumat 6 Juni 2025, tepat 2 tahun sejak penunjukannya. Keputusan ini diambil hanya 16 hari setelah Postecoglou membawa Spurs meraih gelar Liga Eropa, trofi Eropa pertama klub dalam 41 tahun. Meskipun sukses di kompetisi Eropa, performa buruk di Premier League menjadi alasan utama pemecatan, dengan Tottenham finish di peringkat ke-17 dan mencatat 22 kekalahan musim ini. Dalam pernyataan resminya, Postecoglou mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian bersama Spurs dan menyatakan bahwa malam kemenangan di Bilbao adalah puncak dari 2 tahun kerja keras. Ia juga menekankan bahwa fondasi telah diletakkan untuk kesuksesan klub di masa depan dan menyampaikan terima kasih kepada para pemain, staf, dan pendukung yang telah mendukungnya selama masa jabatannya. Pochettino tolak isu balik ke Spurs tidak realistis saat ini. Mauricio Pochettino menegaskan tidak tertarik kembali ke Tottenham Hotspur dalam waktu dekat, menyusul pemecatan Ange Postecoglou pada hari Jumat lalu. Meski sempat membawa Spurs ke final Liga Champions pada tahun 2019 dan sempat dikaitkan kembali ke klub lamanya, pelatih asal Argentina itu menyatakan bahwa kembali ke London Utara saat ini tidak realistis. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat pada Oktober 2024, Pochettino menyebut dirinya dan stafnya bahagia dengan posisi yang sekarang. Pochettino menyampaikan komentarnya setelah timnya kalah 2-1 dari Turki dalam laga uji coba di Connecticut, kekalahan ketiga beruntun yang membuat catatan kepelatihannya di Amerika Serikat menjadi 5 kemenangan dan 4 kekalahan dari 9 pertandingan. Sementara itu, Spurs tengah mempertimbangkan beberapa kandidat pengganti, dengan Thomas Frank dari Brentford dan Marco Silva dari Fulham masuk dalam radar. Di sisi lain, bek senior Ben Davies memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2026, memperkuat statusnya sebagai pemain terlama di skuad setelah mencatat 358 penampilan untuk klub. Victor Osimhen setuju gabung Al Hilal dengan gaji fantastis. Transfer hampir rampung. Striker asal Nigeria, Victor Osimhen, dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan dari Football Italia, Osimhen akan menerima gaji pokok sebesar 30 juta euro per musim, ditambah bonus terkait kinerja. Kesepakatan ini menjadikannya salah satu pemain Afrika dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola. Peran pelatih baru Al Hilal, Simone Inzaghi, disebut-sebut krusial dalam meyakinkan Osimhen untuk bergabung dengan pendekatan pribadi yang dilakukannya. Meskipun kesepakatan pribadi telah tercapai, proses transfer masih menghadapi kendala. Napoli, klub pemilik Osimhen, tetap bersikeras pada klausul pelepasan senilai 75 juta euro. Sementara itu, tawaran terbaru dari Al Hilal telah meningkat menjadi sekitar 70 juta euro, mendekati angka yang diminta. Osimhen sebelumnya menghabiskan musim lalu di Galatasaray dengan status pinjaman. Namun tawaran permanen dari klub Turki tersebut tidak mampu menyaingi kekuatan finansial Al Hilal. Jika negosiasi antara Napoli dan Al Hilal berhasil mencapai kesepakatan, maka kepindahan besar ini tinggal menunggu waktu. Andreas Christensen jadi incaran Al Nassr, Barcelona siap melepas. Bek tengah asal Denmark, Andreas Christensen, kini menjadi target transfer klub Arab Saudi Al Nassr. Menurut laporan dari Sport, Al Nassr telah menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut Christensen, bahkan menawarkan kesepakatan yang akan lebih dari 2 kali lipat gajinya saat ini. Perwakilan Al Nassr telah mengunjungi Barcelona 1,5 bulan yang lalu untuk membahas kemungkinan transfer ini, dan minat tersebut semakin nyata dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Christensen masih memiliki kontrak hingga tahun 2026 dan belum menunjukkan niat untuk pergi, Barcelona dikabarkan terbuka untuk melepasnya. Pelatih Hansi Flick menghargai kualitas dan keserbagunaan Christensen. Namun dengan kedalaman skuad di lini pertahanan tengah, klub mempertimbangkan untuk mengurangi beban tersebut. Christensen sendiri telah menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan kontraknya di Barcelona. Namun tawaran menggiurkan dari Arab Saudi bisa saja mengubah pendiriannya. AC Milan siapkan dana untuk boyong Dani Ceballos dari Madrid. AC Milan dikabarkan siap memanfaatkan situasi gelandang Real Madrid, Dani Ceballos, yang mulai tersisih di skuad utama setelah hampir 7 tahun di Bernabeu sejak kedatangannya dari Real Betis pada musim panas 2017. Pemain berusia 27 tahun itu jarang dimainkan, hanya tampil sebanyak 14 kali di Liga Spanyol
dari total 30 laga terakhir. AC Milan siap menyiapkan dana sekitar 8 juta euro untuk mengamankan jasa sang gelandang di jendela transfer musim panas ini. Langkah Milan ini sejalan dengan strategi klub dalam memperkuat lini tengah menggunakan pemain berpengalaman yang masih berusia muda. Selain Milan, beberapa klub La Liga lain seperti Atletico Madrid dan Betis juga disebut-sebut memantau situasi Ceballos. Dengan sulitnya mendapatkan menit bermain di bawah Carlo Ancelotti, Ceballos disebut siap menerima tantangan baru demi mendapatkan kesempatan reguler. Dan Milan tampaknya menjadi salah satu tujuan yang paling realistis. Chelsea gagal dapat Fermin Lopez, Barcelona tegas, tolak tawaran menggiurkan. Chelsea dikabarkan telah mengajukan tawaran besar kepada Barcelona untuk merekrut gelandang muda berbakat, Fermin Lopez. Tawaran tersebut mencakup uang tunai sebesar 60 juta pound sterling, serta pertukaran dengan penyerang Prancis, Christopher Nkunku. Namun, Barcelona dengan tegas menolak proposal tersebut, menegaskan bahwa Lopez adalah bagian penting dari rencana jangka panjang klub di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Meskipun Lopez menghadapi persaingan ketat di lini tengah, bersama pemain seperti Dani Olmo, Raphinha, dan Gavi, ia tetap dianggap sebagai aset berharga bagi Blaugrana. Lopez, yang baru berusia 21 tahun, telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 11 gol dalam 42 penampilan musim lalu. Sebagai bentuk kepercayaan, Barcelona memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029 dengan klausul pelepasan mencapai 500 juta euro atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Meskipun Chelsea dan klub-klub Premier League lainnya menunjukkan minat, Lopez menegaskan kesetiaannya kepada Barcelona dan menyatakan keinginannya untuk terus berkembang bersama klub yang telah membesarkan namanya. Real Madrid siap lepas Jeremy De Leon. Cedera dan minimnya menit bermain jadi alasan. Real Madrid dikabarkan membuka peluang untuk melepas penyerang muda mereka, Jeremy De Leon, yang bergabung dari CD Castellón pada bulan Januari tahun 2024, meskipun sempat menjadi bagian dari skuad utama dalam beberapa laga penting Liga Champions. De Leon mengalami musim 2024 hingga 2025 yang sulit akibat cedera. Ia hanya tampil sebanyak 4 kali dengan total 37 menit bermain, setelah mengalami keseleo pergelangan kaki pada bulan Agustus dan 2 operasi bahu pada bulan November dan Maret. Situasi ini membuat masa depannya di klub menjadi tidak pasti. Terlebih ia tidak masuk dalam rencana pelatih Xabi Alonso untuk tim Madrid musim depan. Meskipun masih terikat kontrak hingga tahun 2026, De Leon dikabarkan telah mempertimbangkan beberapa tawaran menarik dari klub lain. Pada bulan Januari lalu, ia memilih untuk tetap bertahan. Namun dengan kondisi saat ini, kepergiannya tampaknya semakin dekat. Real Madrid sendiri diyakini tidak akan menghalangi kepergiannya, mengingat minimnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pemain berusia 21 tahun tersebut akibat cedera yang dialaminya. Sven Ulreich perpanjang masa bakti di Bayern Munich hingga 2026. Bayern Munich telah mencapai kesepakatan verbal dengan kiper veteran Sven Ulreich untuk memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2026. Menurut laporan dari Sky Sport, Ulreich akan menjalani musim mendatang sebagai penjaga gawang pilihan ketiga di belakang Manuel Neuer dan Jonas Urbik. Direktur olahraga Christoph Freund memainkan peran penting dalam memperpanjang masa bakti Ulreich yang telah menjadi bagian integral dari skuad Bayern sejak tahun 2015. Selain perannya di lapangan, kontrak baru Ulreich juga mencakup rencana transisi ke posisi staf kepelatihan setelah masa bermainnya berakhir. Langkah ini mencerminkan komitmen Bayern untuk mempertahankan pengalaman dan stabilitas dalam skuad mereka. Dengan perpanjangan ini, Bayern memastikan kedalaman dan kualitas di posisi penjaga gawang tetap terjaga, sekaligus mempersiapkan regenerasi di masa depan. Gavi tegaskan kesetiaan. Tolak tawaran PSG, ingin habiskan karier di Barcelona. Gelandang muda Barcelona Gavi menepis rumor kepindahannya ke Paris Saint-Germain PSG yang belakangan santer diberitakan. Dalam wawancara eksklusif dengan Mundo Deportivo, pemain berusia 20 tahun ini menyatakan bahwa kabar tersebut hanyalah spekulasi media dan tidak mencerminkan kenyataan. Gavi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Camp Nou dan tetap fokus membela klub yang telah membesarkan namanya. Sejak debutnya bersama tim utama Barcelona, Gavi hanya mengenakan satu seragam, yakni Blaugrana. Ia menekankan bahwa impiannya adalah menghabiskan seluruh kariernya di klub Catalan tersebut. Klub ini adalah satu-satunya di hati saya, dan saya tidak ingin pindah ke klub lain.
ujar Gavi dengan penuh keyakinan. Barcelona sendiri juga berkomitmen untuk mempertahankan Gavi sebagai aset berharga dengan potensi besar untuk masa depan tim.